Horas, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dan anak-anak kami yang kami kasihi, yang masih tetap belajar di rumah. Mari kita mendengarkan firman Tuhan buat kita hari ini. Namun sebelum kita mendengarkannya, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dalam bahasa Batak dikatakan, Aidangna disuruh dewata anak nai tu portibion asa uhumonna. Naing paluaonna portibio tahe ubahen na disuruh. Demikian firman Tuhan. Sebagai judul dari renungan kita saat ini, yaitu kasih Tuhan tidak terbatas. Jika kita membaca cerita Alkitab, dari awal penciptaan manusia pertama yaitu Adam, dapat kita pahami bahwa kasih Allah telah nyata. Manusia diciptakan begitu sempurna, berbeda dari ciptaan lainnya. Allah membuat manusia tersebut agar hidup tenang, dan Allah menginginkan agar manusia hidup di bawah perintahnya dan tetap berjalan pada jalan Tuhan. Namun manusia tidak mau hidup di bawah perintah Tuhan. Manusia memberontak kepada Allah sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Artinya, manusia memilih jalannya sendiri yang mengakibatkan kematian kekal dan meninggalkan kehidupan kekal yang telah dinyatakan Tuhan kepada manusia. Allah selalu berusaha agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Berbagai cara Allah perbuat agar umatnya bertobat, meninggalkan hidup yang penuh dengan dosa. Melalui para nabinya, Allah mengingatkan umat manusia agar kembali kepada jalan yang sesungguhnya, yaitu jalan Tuhan. Namun manusia tetap hidup dalam kebebalannya, bahkan menikmati dosa-dosanya. Umat manusia tidak mau mendengarkan para nabi yang diutus oleh Tuhan. Sehingga Allah sendiri yang datang kepada dunia ini melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Allah tidak mau manusia itu ditelan oleh maut, sehingga Dia mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk keselamatan umatnya. Kasih Allah tidak terbatas. Kasih-Nya kekal selama-lamanya. Kasih-Nya dinyatakan melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang mati di kayu salib untuk melepaskan manusia dari cengkeraman dosa, melepaskan manusia dari kematian yang kekal kepada kehidupan yang abadi bersama Bapa di sorga. Pengorbanan yaitu suatu penderitaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sampai kepada kematiannya di kayu salib untuk menanggung dosa-dosa dunia yang didasarkan pada kasih Allah kepada manusia. Pengorbanan anaknya diberikan secara cuma-cuma. Namun, walaupun pengorbanannya diberikan secara cuma-cuma,
Bukan berarti pengorbanan Yesus adalah suatu perbuatan yang sia-sia, melainkan berdampak dan sangat menentukan terhadap perubahan status dalam kehidupan manusia. Dari orang yang hina menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan. Dari orang yang tidak memiliki warisan menjadi memiliki warisan dari Tuhan, yaitu warisan surgawi. Oleh sebab itu, peliharalah kasih Tuhan dalam hidup ini, agar kita memperoleh hadiah surgawi. Kasih Tuhan tidak terbatas. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, firman-Mu kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami akan kasih-Mu yang luar biasa, yang telah mengangkat kami dari lumpur dosa, dari orang yang hina menjadi orang yang berguna. Bapa di dalam kerajaan surga, pada hari ini kami mau berdoa buat seluruh aktivitas kami, pribadi lepas pribadi. Sertai kami melakukan segala aktivitas kami, agar segala aktivitas yang kami lakukan menjadi sukacita dan damai sejahtera bagi hidup kami. Berkati anak-anak kami ya Tuhan yang belajar. Berkati juga anak-anak kami yang merindukan segala sesuatu dalam hidupnya. Terkhusus seluruh jemaat-Mu, berkati dalam kehidupannya. Agar semakin hari kami semakin bersukacita dan memiliki pengharapan yang kokoh akan kasih setia-Mu kepada kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa kami, agar kami semakin layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sekalian. Amin.